Adapun mengenai polemik nasab, podcast Bisikan Roma telah merajut berbagai sumber dari polemik ini, mulai dari Guru Gembul, kemudian dari Kiai Haji Imaduddin yang berbicara tentang nasab, sejarah nasab. Kemudian ada Gus Romel sebagai pembanding dari Rabithah Alawiyah. Kemudian ada juga Dr. Sugeng Sugiharto sebagai ahli DNA. Kemudian ada juga Profesor Menahem Ali sebagai ahli filologi. Dari sana ditetapkanlah oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah sebagai keturunan Nabi dari Ahmad bin Isa tidak terkonfirmasi sebagai tokoh yang eksis selama 550 tahun. Kemudian dari sisi filologi, menurut Profesor Menahem Ali bahwa kaum Ba'alawi mustahil sebagai orang Arab. Tapi kaum Ba'alawi adalah dari Kaukasus menurut ilmu sejarah. Dan menurut ilmu DNA, pakar DNA Dr. Sugeng Sugiharto menyatakan bahwa secara DNA mustahil kaum Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang aku tinggalkan, tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya lengkap, berbagai aspek kehidupan manusia tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan seorang sosiolog Profesor Dr. Arnold Toynbee setelah membaca Al-Quran, beliau berkomentar, Islam is not only a religion, but it also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi ternyata way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin-pemimpin kalian. Apabila terdapat perselisihan antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu hal yang baik dan itu adalah jalan keluar yang terbaik untuk kalian. Nah, oleh karena itu mengenai polemik nasab, kita harus kembalikan kepada Al-Quran wal Hadis. Baik, apa yang menjadi perdebatan dari polemik ini? Pertama, mengenai Ahlul Bait. Mari kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Siapakah Ahlul Bait itu? Apakah arti dari Ahlul Bait? Ahlul Bait secara bahasa, secara lugah. Ahlu al-Bait. Ahli rumah. Artinya penduduk rumah. Penghuni rumah. Ahlul Bait adalah orang-orang yang ada dalam rumah. Dalam ini tentunya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara harfiah. Lalu Al-Quranul Karim berbicara. Ternyata Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab 28-33 yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fata'alaina wa umatti'akunna wa sarihkunna sarahan jamila. Katakan ya Nabi kepada istri-istri kamu, seandainya kamu menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, kemarilah. Umatti'akunna, aku berikan kamu hadiah. Wa usarihkunna, dan aku ceraikan kamu sarahan jamila, dengan cara bercerai yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa Rasul wa darul akhirah fa inna Allah 'ada lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tetapi apabila di antara kalian menghendaki Allah, menghendaki Rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya pahala Allah sangat besar bagi orang-orang yang muhsin di antara istri-istri Nabi. Nah, jadi dari dua ayat ini kita melihat bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kepada istri-istrinya, kalau mereka menginginkan dunia dan isinya, diperintahkan diceraikan oleh Allah. Tetapi kalau mereka menginginkan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memberikan pahala. Artinya orientasi keluarga Nabi, istri-istri Nabi adalah harus mencari ridha Allah, bukan dunia. Lalu ayat berikutnya Allah SWT berfirman, Ya nisa'an Nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, kalau ada di antara kamu datang dengan kefasikan yang nyata, maka azabnya 2 kali lipat. Artinya kalau istri-istri Nabi itu berbuat kefasikan, azabnya 2 kali lipat. Tapi sebaliknya, wa man yakhnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain. Tapi sebaliknya, kalau istri-istri Nabi itu taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbuat hal-hal yang saleh, maka pahalanya pun 2 kali lipat. Nah, ini khusus untuk ahlul bait ya. Istri-istri Nabi, keluarga Nabi. Kalau dia berbuat kesalahan besar, dosanya dilipat gandakan. Tapi sebaliknya kalau dia berbuat kebaikan, kemaslahatan, pahalanya 2 kali lipat. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya nisa'an Nabi, lastunna kahadi minan nisa, inittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan lain kalau kamu bertakwa. Jadi dasar kemuliaan istri-istri Nabi adalah takwa Allah. Kalau kamu bertakwa, maka kamu beda dengan perempuan-perempuan lain. Selanjutnya Allah Subhanahu berfirman, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasul. Dan kemudian tinggallah kamu dalam rumah, enggak boleh keluar-keluar rumah, wahai istri Nabi, dan jangan berbuat kejahiliahan seperti orang jahiliyah dulu. Jangan berhias, jangan berbuat seperti orang-orang perempuan-perempuan jahiliyah dulu. Wa aqimna shalah, tegakkan salat. Wa atina zakah, laksanakan zakat. Wa ati'ana Allah wa Rasul, dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu ahlul bait dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa ahlul bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, ini ahlul baitku. Masih relate dengan
Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Nah, oleh karena itu pertama Ahlul Bait adalah orang-orang rumah Nabi, keluarga rumah Nabi. Akan dibersihkan dari dosa-dosanya, akan disucikan sesuci-sucinya seandainya mereka tidak melakukan perbuatan jahiliyah, seandainya mereka sholat 5 waktu, seandainya mereka membayar zakat, dan seandainya mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya, baru Allah akan membersihkan dosa-dosanya dan akan mensucikan sesuci-sucinya. Inilah satu hal yang harus kita luruskan, bahwa Ahlul Bait itu satu adalah keluarga rumah tangga Nabi, bukan keturunan Nabi. Kemudian akan dibersihkan, akan disucikan apabila melakukan hal-hal yang seperti di atas tadi. Yang kedua, ada yang harus diluruskan juga, yaitu surat Asy-Syura ayat 23 yang berbunyi, Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Yang artinya, katakannya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka nih, aku tidak minta untuk diberi gaji, imbalan dalam dakwah. Satu, hormati, cintai kerabatku. Secara bahasa, secara lughah, secara ilmu bahasa itu artinya jelas, cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan. Kenapa? Karena asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Di Madinah ada orang-orang kafir, yaitu kaum Bani Hajrat dan Bani Aus, yang selalu bermusuhan. Mereka orang-orang bukan beriman. Tapi dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi orang-orang beriman dan orang-orang yang bersaudara, bersahabat, tidak lagi perang. Nah, ketika Rasulullah dan para rombongan hijrah ke Madinah, mereka-mereka ini sangat bersyukur menyambut Nabi SAW dan menyerahkan berbagai macam harta kepada Rasulullah. Turunlah ayat ini, Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakannya Muhammad, aku tidak minta imbalan atas dakwahku sehingga kalian menjadi beriman, kira-kira begitu. Tetapi cinta dan kasih sayang di dalam kekerabatan, kekeluargaan. Muhajirin sama Ansor, jalinlah cinta dan kasih sayang antara keluarga-keluarga Bani Arab, Quraisy dan orang-orang Hajrat dan Aus. Jalinlah cinta dan kasih sayang, kekeluargaan. Jadi bukan cinta dan kasih sayang untuk keluargaku. Islam adalah agama yang adil. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang nepotisme. Aku berjuang atas perintah Allah SWT. Lalu Nabi tidak minta imbalan untuk mencintai keluargaku, tidak. Kalau ada satu hadis yang mengatakan, cintailah keluargaku, benar. Tapi jangan sandarkan ini kepada Asy-Syura ayat 23. Karena Asy-Syura ayat 23 bukan berarti perintah mencintai keluarga Nabi. Nah, ini yang harus diluruskan. Bahwa kalau kita diperintah mencintai keluarga Nabi, pasti dalam rangka menjaga kesucian Rasulullah SAW, kita harus tahu yang mana keturunan Nabi itu. Pasti kita diperintahkan untuk mencintai keturunan Nabi. Oleh karena itu,
kita umat Islam harus tahu yang mana keturunan Nabi. Karena keturunan Rasulullah SAW ini banyak tersebar di seluruh dunia. Bahkan yang mengaku-ngaku turunan Nabi pun nggak kurang-kurang di dunia ini. Oleh karena itu, demi sekali lagi kesucian Rasulullah SAW, kita harus betul-betul mengetahui secara ilmiah, secara Quran wal Hadith, siapa keturunan Nabi yang memang harus kita hormati, harus kita cintai. Nah, banyak kita dengar akhir-akhir ini satu hadis yang dilontarkan oleh teman-teman dari Ba'alawi. Satu hadis yang berbunyi, qala Nabi SAW, taraktu fikum amrain, ma in tamassaktu bihima lam tadillu abada. Kitab Allah wa dzurriyyati. Atau kitab Allah wa ahli. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kata Nabi, yang apabila kamu berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat. Menurut mereka, kitab Allah dan zuriyah Nabi, kitab Allah dan turunan Nabi. Sementara ada hadis lain yang sahih yang mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima la tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Atau kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua hal yang apabila kamu berpegang kepadanya, kepada keduanya kamu tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Nabi. Entah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah. Jadi dari dua hadis ini, kira-kira yang mana yang logis, yang benar? Tentunya hadis yang mengatakan Quran dan sunnah Nabi. Ketika kita mengatakan Quran dan turunan Nabi, turunan Nabi ini nggak masuk. Apalagi mengaku turunan Nabi. Banyak di kalangan mereka yang bermaksiat kepada Allah. Apakah masuk akal kalau dengan berpegang kepada mereka, maka kita tidak akan tersesat? Oleh karena itu hadis yang paling sahih, mutawatir adalah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua hal, ya, apabila kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi. Make sense. Masuk akal, rasional. Kalau Nabi mengatakan, kitab Allah wa turunanku, ini Nabi berarti nepotisme, tidak demokratis. Dan itu tentu saja tidak masuk akal. Inilah barangkali teman-teman, saudara-saudara kita dari para muhibbin, ya, terkontaminasi oleh hadis ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka. Sehingga pimpinan mereka mengatakan, siapapun yang baca Quran, yang beriman Al-Quran, tapi kalau tidak cinta kepada habaib, sesat. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Ikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Karena hadis tadi mengatakan, kalau kau berpegang kepada keduanya, tidak akan sesat. Karena mereka menafsirkan bahwa yang kedua itu adalah turunan Nabi, maka mereka berani mengatakan yang tidak cinta Ba'alawi walaupun memegang Al-Quran dia sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mungkin hal ini yang membuat kita para muhibbin begitu tunduk kepada yang katanya turunan Nabi. Jangankan turunan yang palsu, keturunan asli pun tidak itu yang dimaksud Nabi. Kitab Allah wa sunnati, bukan dzurriyyati. Nah, kira-kira hal ini yang membuat kadang-kadang maksud saya yang membuat para muhibbin begitu tunduk patuh kepada para Ba'alawi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasara al-Qur'an wal hadith bi ra'yih falyatabawa' maq'adahu minan nar."
Barang siapa menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kepalanya sendiri, kehendaknya sendiri, kepentingannya sendiri, maka sama saja dengan memesan tempat di neraka. Nah, semoga dengan penjelasan Quran tadi menjadi jelas siapa Ahlul Bait, siapa yang harus dicintai oleh kita semuanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebagaimana tadi Allah perintahkan, kalau ada perselisihan di antara kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita sudah membahas tadi masalah siapa Ahlul Bait, siapa turunan Nabi dari Al-Quran. Sekarang kita lihat hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya ada qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai bangsa manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda warna kulit, bahasa, budaya, bahkan agama. Lita'arafu, saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Di sinilah kita melihat Al-Islam adalah suatu agama yang menghormati pluralitas. Karena pluralitas itu memang dikondisikan oleh Allah SWT, bukan pluralisme. Ya. Kita diperintahkan umat Islam untuk menghormati siapapun manusia, dari manapun bangsanya, apapun agamanya bahkan. Lalu Allah SWT berfirman, melanjutkan firman-Nya, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah, wahai manusia, yaitu takwamu. Bukan dari mana bangsamu. Maka Nabi selesai menyatakan, La fadla li'arabiyyin ala ajamiyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab di atas yang bukan Arab kecuali takwa. Kenapa Nabi mengatakan tidak ada kelebihan dari bangsa Arab, bukan bangsa Yaman? Karena Nabi adalah orang Arab. Rasulullah adalah dari Bani Hashim, orang Arab. Oleh karena itu Nabi mengatakan tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwanya. Oke. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, Al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa, walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, bahwa Rasulullah menyatakan bahwa Bilal adalah ahli surga, padahal dia budak. Wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang-orang yang berdosa, yang ahli maksiat, walaupun dia sayyid Quraisy dan Hashim, Bani Hashim, yaitu Bani Rasulullah. Dan Al-Quran pun telah menjelaskan secara gamblang bahwa keluarga Nabi kalau tidak bertakwa tidak akan masuk surga. Contohnya anak Nabi Nuh, Kan'an, masuk neraka padahal anak Nabi. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, masuk neraka padahal bapaknya. Kemudian istrinya Nabi Lut alaihissalam masuk neraka padahal istrinya Nabi. Pamannya Nabi Muhammad SAW pun masuk neraka padahal pamannya Nabi. Allah telah begitu gamblang menjelaskan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Al-Islam dinul adil, agama yang adil, karena Allah maha adil. Rasulullah adalah Rasul yang demokratis, bukan nepotisme. Bahkan pernah terjadi
satu peristiwa di mana para sahabat tengah berkumpul dengan Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan SAW, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu? Qala Nabi SAW, Tuba liman ra'ani fa'amana bi. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani fa'amana bi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang bertemu aku, dia beriman kepadaku. Seperti para sahabat misalnya. Tapi lebih beruntung 3 kali Nabi menyebut. Orang-orang yang tidak ketemu aku, nggak pernah bertemu aku, tapi dia beriman kepadaku. Contohnya kita ini sekarang. Kita tidak pernah ketemu Nabi. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi kalau kita mengimani Nabi SAW, maka kata Nabi, itulah saudara-saudaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali Nabi tidak pernah mengutamakan zuriyahnya, keturunannya. Tidak pernah. Bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, yang diseru bukan ya zuriyati. Tidak. Ya ummati, ya ummati, ya ummati, umatnya yang dipanggil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah kepemimpinan Rasulullah yang begitu demokratis, tidak nepotis. Begitulah Islam, agama yang lurus, yang adil. Inna akramakum indallah atqakum. Dari bangsa manapun, dari turunan siapapun, kalau kamu bertakwa, kamulah yang mulia. Dibandingkan apabila kamu keturunan Nabi, tapi tidak bertakwa, kamu akan lebih rendah daripada budak-budak dari bangsa Habsyi yang bertakwa. Nah, itulah siapa Ahlul Bait. Bagaimana kita harus mencintai keturunan Nabi. Nah, kemudian dengan adanya polemik ini, maka saya akan mengatakan bahwa mulai saat ini dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, saya akan tetap mencintai mereka-mereka sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Maka saya berkomitmen, walaupun mereka bukan turunan Nabi, tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka. Tidak akan pernah berhenti persahabatan saya kepada mereka. Wa qala ta'ala aidan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Jadi pernyataan sikap saya ini juga akan saya tunjukkan bahwa saya tidak akan melakukan pembatasan kepada saudara-saudara dari kaum Ba'alawi. Walaupun saya sudah yakini bahwa mereka bukanlah turunan Nabi. Oleh karena itu, untuk membedakan turunan Nabi dan bukan, maka mulai hari ini pula saya akan memanggil sahabat-sahabat saya dari Ba'alawi bukan lagi Habib,
Tetapi kalau mereka berilmu, akan saya panggil Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustaz Rizik Syihab. Al-Mukarram wal Mukhtaram Ustaz Taufik Assegaf. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagi orang-orang yang katakanlah bukan Ustaz, saya akan panggil akhina fillah. Kira-kira demikian pernyataan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan meluruskan apa yang saya nyatakan. Last but not least, kepada Al-Ustaz Muhammad Rizik Syihab dan lain-lain dari Ba'alawi, saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila selama ini ada ucapan-ucapan saya yang kurang berkenan, yang barangkali menyinggung perasaan antum semuanya. Maafkan saya. Dan sebaliknya, pintu maaf saya sangat terbuka untuk semua kaum Ba'alawi.